salam sejahtera. Berjumpa kembali di Gajah Kencana Nuswantara. Dengan ini saya menyampaikan sepenggal ulasan perihal harta amanah Soekarno. Semoga yang saya sampaikan ini bisa menambah wacana. Apakah semua ini ada hubungannya dengan putra Sang Fajar atau tidak? Karena ada sepenggal hal yang harus saya sampaikan tentang ihwal harta amanah atau aset dana amanah yang mungkin berguna bagi Anda. Dan semoga saja ada hubungannya. Bahwa saya menyampaikan hal ini, terus terang saja belum minta izin kepada beliaunya Abah, Bapak angkat saya. Semoga saja beliau bisa memakluminya, karena ini hanya sekedar informasi bagi Anda semua yang gemar bergelut dalam dunia harta amanah. Sejak Sumpah Pemuda ke-1 tahun 1926 silam, sebenarnya aset amanah sudah dirancang dan dimobilisasi lagi secara perbankan. Dan dimulai pada tahun 1927 bahwa sebagian aset amanah disimpan di Swiss kira-kira 98 miliar dolar dan di beberapa negara lainnya. Hingga sampai pada tahun 1968 secara rolling program per 40 tahun dengan bunga 2,5% per tahun. Terus siapakah yang memegang amanah tersebut? Beliaunya adalah Abah Syaifuddin Malik, pemegang amanah tunggal. Beliau mempunyai 17 nama, 12 nama Indonesia dengan KTP Indonesia dan 5 nama luar negeri dengan KTP dari negara yang bersangkutan. Sekarang beliau usianya sudah 115 tahun lebih. Beliau 1 tahun lebih tua dari Bung Karno. Sama-sama kuliah di ITB tempo dulu. Bung Karno kuliah di arsitek, sementara Abah kuliah di sipil. Terus mereka melanjutkan ke Eropa bersama. Sama juga kalau tidak salah dengar, Bung Karno sendiri baru kenal amanah pada tahun 1922. Waktu itu yang menerangkan amanah supaya Bung Karno jelas adalah Haji Umar Said Cokroaminoto. Sedangkan urusan amanah itu dibagi dalam beberapa kelompok dan diwakili oleh 1 Hamengkubuwono, 9 sebagai wakil dari kelompok dinasti, berupa aset dinasti dari 114 kerajaan Islam yang pernah berdiri di Nusantara ini. Pertama kali wakil dari 114 kerajaan dikumpulkan pada Sumpah Pemuda 1 pada 1926, diwakili oleh para raja, sultan atau utusan yang ditunjuk oleh kerajaan atau keluarga dari kerajaan yang pernah keluarga itu dirikan untuk mengumpulkan aset dan diberi nama aset dinasti. 2 Eyang Khoir, Tulung Agung, sebagai wakil dari kelompok prasasti atau harta peninggalan dari para Nabi Allah dan kerajaan Islam yang didirikan oleh para Nabi Allah. Misalnya Nabi Khidir dan Nabi Sulaiman yang dikumpulkan dan disimpan di Pulau Jawa ini. 3 Eyang Suwarno sebagai wakil dari aset khusus UBCN dari hasil program Hanura Hati Nurani Rakyat zaman Bung Karno ketika masih menjadi presiden. UBCN adalah obligasi berupa mata uang Brasil dan persetujuan dengan 3 negara, yaitu Brasil, Amerika Serikat, dan Arab Saudi. Jadi kalau mau mencairkan UBCN itu harus dengan persetujuan kepala negara dari 3 negara tersebut. Kira-kira ada total 90.000 peti yang tersebar di gudang-gudang amanah. Gudang amanah sendiri total jumlahnya 101 gudang yang dijaga dan diawasi oleh 66 eyang. Sayangnya beliaunya sekarang jumlahnya tinggal 36 eyang atau bahkan berkurang lagi. Bung Karno sendiri sudah makzul. 4 lainnya juga tinggal Abah Syaifuddin Malik sendirian. 4 Sarina sebagai wakil pemegang UBCN juga
bersama Eyang Suwarno. Di Jawa ini Sarinah ada 3 orang. Kami namai Sarinah Jilid 1, Sarinah Jilid 2, dan Sarinah Jilid 3. 5 Bung Karno sebagai wakil pemegang aset Ampera, amanat penderitaan rakyat, dan rampasan perang yang berupa 1 aurum senilai 14 juta ton metrik, 2 platinium senilai 3 juta ton metrik, $3 hasil hibah dari beberapa negara sejak tahun 1933. Nilai awal pada tahun 1933 adalah 10 lembar deposit dolar, $65 miliar. Dan untuk membedakannya dibagi 2 kelompok tahun, yaitu tahun 1933 sampai dengan 1966 sampai sekarang, atau dibagi menjadi 2 bendel atau 2 lembar surat. 1 lembar surat penjelasan perkembangan nilai aset deposit dolar dari tahun 1933 sampai dengan tahun 1966 pokok dan hasilnya. 1 lembar lagi. Perkembangan nilai hasil sejak tahun 1966 sampai dengan sekarang. 4 rampasan perang kami beri nama sebagai harta pengembalian dari negeri Belanda. Hasil tuntutan Bung Karno dan Abah Saifuddin Malik dibantu oleh pengacara beliau karena NKRI merdeka sendiri bukan diberi kemerdekaan oleh Belanda. Hasil tuntutan itu berupa dolar senilai 415 triliun dolar karena Indonesia dijajah Belanda selama 415 tahun. Menurut cerita Abah Saifuddin Malik, kemerdekaan NKRI sebenarnya sudah dirancang sejak Sumpah Pemuda I, bahwa nanti pada 17 Agustus 1945 NKRI memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka. Lalu kapan kira-kira dana amanah itu bisa cair dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia, khususnya dan dunia pada umumnya? Karena hampir 50% dolar yang berkembang di seluruh dunia itu ada di gudang amanah secara real berupa lembar dolar. Maka hal yang harus Abah Saifuddin Malik jalankan adalah memastikan bahwa 101 gudang amanah masih utuh barangnya, tidak 1 gram atau 1 lembar dolar pun hilang dibobol oleh siapapun, manusia atau jin, terkecuali rusak. Begitulah sekiranya yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi wacana dan kajian untuk kita semua. Terima kasih.